Sofia. Perkenalkan, nama saya Firmialisa Sumatri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati Kusuma. Perkenalkan, nama saya Risma Mairinda. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang profesi humas. Adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang bersifat profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi dan profesional. Baik, yang pertama adalah etika profesi. Etika profesi adalah prinsip yang mewajibkan setiap pelaku profesinya untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Pelaku profesi harus selalu bersikap adil, mementingkan profesi, dan memikirkan kepentingan masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah pengertian profesional. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Pengertian etika profesi kehumasan adalah prinsip ini mewajibkan setiap pelaku profesi untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaan. Pelaku profesi harus selalu bersikap adil, mementingkan profesi, dan memikirkan kepentingan masyarakat. Kode etik kehumasan merupakan piagam moral sekaligus sebagai pedoman atau rambu-rambu berperilaku atau bersikap tindak bagi penyandang profesi, humas, dan PR yang etis. Profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Kode etik profesi adalah pedoman untuk bersikap, tingkah laku dalam perbuatan ketika melaksanakan tugas. Karena dalam melaksanakan tugas, kode etik profesi memiliki peran sebagai sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang berprofesional, supaya tidak merusak etika profesi ketika sedang menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dalam suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak akan menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didamping refleksi etis. Suatu kode etik dapat berfungsi dengan semestinya. Salah satu syarat mutlak adalah kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di-drop begitu saja dari atas instansi pemerintah atau instansi-instansi lain, karena tidak akan dijiwai cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. 3.5 Menguraikan ketentuan kode etik pemerintah. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Apa itu ASN? ASN adalah aparatur sipil negara. Kode etik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil. 1. Etika bernegara. Yang pertama yaitu melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Yang ketiga, menjadi perekat dalam pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang keenam, tanggap,
terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah. Yang ketujuh, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. Yang kedelapan, tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. 2. Etika dalam berorganisasi. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dari tata kerja. Kedelapan, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Yang kesembilan, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 3. Etika dalam bermasyarakat. Yang pertama, mewujudkan pola hidup sederhana. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksa. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak. Yang keempat, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Yang kelima, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. 4. Etika terhadap diri sendiri. Yang pertama, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Yang kedua, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Yang keempat, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, memiliki daya juang yang tinggi. Yang keenam, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketujuh, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Yang kedelapan, berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 5. Etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Yang pertama, saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan. Yang kedua, memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil. Yang ketiga, saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi maupun di luar instansi. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima, menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negeri sipil. Yang keenam, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai negeri sipil. Yang ketujuh, berhimpun dalam satu wadah koperasi pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas. 7. Menghimpun dalam satu wadah koperasi pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai negeri sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketentuan perilaku humas dibagi menjadi 3. Yang pertama, citra. Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang berbeda. Yang kedua, ada penampilan. Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap kita inginkan untuk dimiliki dalam suatu kelompok. Yang ketiga, etika. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Merupakan filsafat moral atau pemikiran nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Kode etik humas pemerintahan adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dalam pelayanan tertentu berdasarkan latihan, pengetahuan, dan kemampuan yang diakui sesuai dengan standar kompetensinya. Definisi: etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kebiasaan atau kebiasaan yang baik. Berikut ini beberapa definisinya. Yang pertama, etika dasar
deskriptif, etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan pola perilaku manusia, serta apa yang dikerja oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, etika yang menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Yang ketiga, profesi. Profesi adalah pekerjaan yang melaksanakan tugasnya, memerlukan atau menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Yang ketiga, kode etik profesi. Sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan benar, yang baik, dan tidak benar bagi profesional. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, merupakan secara kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam anggota profesi. Selanjutnya, macam-macam kode etik humas. Kode etik humas ada 4, yaitu yang pertama, kode of conduct, artinya perilaku sehari-hari terhadap integrasi pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap seprofesi. Yang kedua, kode of profession, artinya etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, kode of publication, artinya etika dalam kegiatan proses dan teknik publikasinya. Yang keempat, kode of enterprise, artinya menyangkut aspek peraturan pemerintah, misalnya hukum perizinan, hukum usaha, dan hak cipta merek dan lain-lain. Setelah fungsi, di sini ada pengertian dari pentingnya kode etik humas. Para profesional humas dalam melaksanakan peran dan aktivitasnya tidak boleh lepas dari etika, karena kode etik itu merupakan standar moral yang harus dipegang teguh dan juga bisa diterapkan dengan cara yang pertama, keseriusan organisasi atau perusahaan dalam setiap program dijalankan. Yang kedua, kesadaran penuh praktisi humas untuk menjalankan program sesuai kode etik yang berlaku. Yang ketiga, kebiasaan dari diri dalam untuk taat peraturan, hati dan moral yang baik dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir itu tentang dampak tidak dijalankan kode etik humas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Dan yang kedua, untuk perusahaan akan mendapat citra negatif dari masyarakat yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kode etik profesi perhumasan. Perhumasan atau perhimpunan ulama masyarakat Indonesia dibuat pada tanggal 15 Desember 1972 dan merupakan wadah bagi para praktisi dan komunikasi di Indonesia. Perhumasan sendiri telah tercatat di Departemen Dalam Negeri serta International Public Life Rehabilitation atau IPRI. Perhumasan mendukung tujuan perhumasan adalah meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam meningkatkan terhadap kepercayaan pengembangan pengembangan dengan organisasi. Anggota perhumas harus memiliki dan menerapkan standar dalam menjalankan profesi perhumasan, berperan secara nyata sungguh-sungguh dalam upaya masyarakat dengan menunjukkan dan mengembangkan akal warga negara Indonesia fungsi dan selaras dalam perwujudan resiko dan kesalahan pasal 22 berlaku terhadap WNA anggota Perhumas Indonesia harus berperilaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang diberikan oleh mereka atau
tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang sama. Pasal ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perhumas Indonesia harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan, senantiasa membaca untuk kepentingan Indonesia. Pasal perilaku terhadap sejarah. Praktisi kehumasan Indonesia harus tidak dengan sengaja merangsang dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejarah. Namun bila ada sejarah bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Indonesia. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk meninggal dengan kedudukan sejawat. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan. Kode etik Asosiasi Publik Elektronik Indonesia Akta. Pasal 1. Perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat, menjadi tanggung jawab pribadi, bersikap adil dan jujur terhadap klien, atau baik yang kantor maupun yang sedang, dan terhadap sesama kebutuhan sosial yang media massa, komunikasi, serta masyarakat. Pasal kedua, penyebaran luasan. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja tidak akan menjaga informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya, jujur akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah kejahatan. Dia berkewajiban untuk menjaga integritas dan kebenaran informasi. Pasal ketiga, media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Pasal keempat, kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara sukarela memajukan suatu kepentingan tertentu. Pasal kelima, informasi rahasia. Seorang anggota, kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang, tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari klien, baiknya di masa lalu atau di masa depan. Pasal ke-6, bertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan yang saling bertentangan atau saling bersalah tanpa persetujuan jelas dari pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memenuhi fakta-fakta yang dalam memberikan jasa pelayanan kepada klien, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk uang, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari klien. Pasal ke-8, memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikan terkait organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut. Kode etik publik relatif internasional. Berikut ini adalah bentuk kode etik publik relatif internasional, yaitu kode etik kode etik yang dirumuskan oleh IPA disahkan pada tahun 2011 dan merupakan bentuk
mempelajari kode etik public relation dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memahami pengertian kode etik public relation. Yang kedua, kita memahami tujuan kode etik public relation. Yang ketiga, kita memahami contoh kode etik publik yang diterapkan di Indonesia dan dunia internasional. Yang keempat, kita memahami bahwa kode etik publik relation dapat tindak etis dalam publik relation. Saya akan menjelaskan kode etik profesi APRI. Kode etik Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau biasa disebut APRI terdapat 17 pasal di dalamnya. Pasal 1, norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Pasal 2, penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Pasal 3, media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Pasal 4, kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Pasal 5, informasi rahasia. Seorang anggota, kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang, tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, kini, atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain, tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. Pasal 6, pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. Pasal 7, sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran baik tunai ataupun dalam bentuk lain yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. Pasal 6, Pasal 8, memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan kliennya atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Pasal 9, pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan. Pasal 10, menumpang tindih pekerjaan anggota lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan baru atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon majikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Pasal 11, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Imbalan anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya atau kepentingan klien kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Pasal 12, mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang memperkerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan atau pelaksana, akan memberitahukan kepada ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Pasal 13, mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengan itikat buruk mencemarkan nama atau praktik profesional anggota lain. Pasal 14, instruksi atau perintah pihak lain. Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar kode etik ini. Pasal 15, nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. Pasal 16, menjunjung tinggi kode etik. Seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik ini dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik, serta dalam melaksanakan keputusan-keputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Pasal 17, profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang bergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut.